Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Di kesempatan kali ini saya mau menjawab komentar yang ada di video sebelumnya, yang judul videonya keluar darah saat dicabut injeksi intramuskular. Jadi tentang injeksi intramuskular ya. Komentarnya, aspirasinya sampai ada gelembung kan bang di dalam suntikannya. Di sini komentarnya ada dua ya. Langsung saja kita jawab ya. Jawaban saya di komentar ini kita baca dulu ya. Nanti baru kita jawab secara videonya. Nggak boleh ada gelembung atau udara dalam spuit atau jarum suntikan. Jadi ini kita udah masukin obat nih. Udah kita masukin obat nih yang warna biru ini, cairan biru ini anggap aja obat ya. Obat yang akan kita injeksi ke dalam intramuskular. Intramuskular itu ke dalam otot. Jadi injeksi salah satu rutenya itu ke dalam otot. Ada juga yang ke dalam pembuluh darah. Tapi di sini kita akan bahas intramuskular, yaitu injeksi ke dalam otot. Mau injeksi kemanapun, mau ke dalam otot, ke dalam pembuluh darah, mau ke bawah kulit, ke jaringan lemak, itu saat kita injeksikan obat ke dalam tubuh kita, tidak boleh ada gelembungnya. Tentu saja gelembung ini udara ya. Ini karena ada udara nih. Teman-teman bisa lihat kan gelembungnya nih. Nah, ini yang jalan-jalan nih di bagian atas ini. Ini adalah gelembung udara. Kenapa ada gelembung? Karena ada rongga. Ada rongga sehingga ada sisa udara. Caranya ditekan plungernya ini yang bawah ini sampai gelembung ini atau udara ini keluar semua. Baru boleh kita injeksikan ke dalam tubuh kita. Karena kalau kita masukkan gelembung ke dalam tubuh, nanti kan gelembung ini akan deteksi sebagai benda asing. Udara ini kan sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh atau pembuluh darah kita. Jadi itu bisa berbahaya teman-teman ya. Bisa berbahaya jika ada udara di dalam pembuluh darah kita. Karena nanti akan jadi gangguan. Oke. Jadi nggak boleh ada gelembung. Sebelumnya kita keluarin dulu gelembungnya dengan cara seperti ini. Kita naikin ke atas, kita arahin seperti ini. Lalu kita tekan plunger bawahnya. Oke, udah kita tekan nih. Nah, ini keluar nih kan. Udah nggak ada lagi gelembung nih. Udah seperti ini, nggak ada lagi nih. Tadi ada yang naik-naik di atas ini. Sekarang nggak ada lagi. Udah kita pastikan nggak ada gelembung. Kita suntikan. Ini suntikan untuk lokasinya kan di area sini. Mungkin untuk area lokasi suntikan ke dalam otot atau intramuskular, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Sebelumnya saya sudah pernah bahas juga. Nah, ini dia, ini juga ya. Ini lokasinya. Nah, ini juga lokasinya ini. Upper lateral quadrant. Jadi kuadran bagian atas bokong. Kenapa dipilih di sini? Karena di sini bagian banyak ototnya. Kan di sini lebih gede dagingnya. Iya benar, tapi sini campuran lemak ya, bukan otot semua. Ada lemaknya dan juga di sini ada saraf-saraf. Takut kita kena saraf-saraf yang ada di sini. Salah satunya saraf skiatik. Nanti bisa nyeri ya. Oke, area suntikannya di sini ya. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Ini kan nggak ada lagi gelembung nih di dalam spuit. Nah, ini tinggal obat aja nih. Gelembung udah nggak ada lagi. Baru boleh kita suntikan. Saat kita suntikan, kita pastikan ini area kita suntikan di sini bersih. Caranya kan kita swab. Swab itu kita bersihkan pakai kapas alkohol. Bayangkan aja ini kapas alkohol ya. Ini kita pakai Enskun kalau kita mau nyuntik. Kenapa? Prinsip steril atau bersih itu diperlukan sekali di sini saat kita suntik. Karena banyak keluhan yang kita bahas di video sebelumnya, banyak juga teman-teman yang komen-komen yang sering kena suntikan di area bokong, yaitu salah satunya suntikan KB itu timbul benjolan, timbul seperti bisul kecil, bengkak, itu karena infeksi ya, infeksi bakteri karena kotor. Bukan kotor, sorry, tidak bersih lebih tepatnya. Memang nampaknya bersih, tapi kalau kita tidak bersihkan lagi pakai alkohol, di sini ada kuman-kuman, saat kita suntikan bisa masuk kumannya, makanya terjadi benjolan kecil atau bengkak ya, atau infeksi bakteri lah. Oke, langsung saja sebelum kita suntikan kita swab dulu nih. Ini walaupun udah bersih kita swab pakai kapas alkohol, kita bersihkan seperti ini. Udah bersih areanya. Kita pakai Enskun ya, bayangkan. Udah. Lalu kita suntikan. Suntikan, cara nyuntik itu lurus ya kalau intramuskular ya. Lurus, tegak lurus spatnya. Injeksi intramuskular itu paling dalam karena sebelumnya kulit kan, setelah kulit itu ada jaringan lemak, ada pembuluh darah. Berikutnya paling bawah baru otot.
Jadi jangan takut suntikan, masukkan aja semua jarumnya. Jangan takut kena tulang karena di sini banyak otot. Suntikan. Kalau sedikit masuk nanti tidak tepat sasarannya, bisa masuk ke jaringan lemak. Jadi tegak lurus. Ini menggunakan spad 5 cc ya. Bisa juga dengan spad 3 cc. Jarumnya hampir sama juga panjangnya, sekitar 3 cm nih panjang jarumnya. Oke, kita tusuk seperti ini. Bisa lebih mudah kan pakai bantuan tangan satunya lagi. Teknik Z-Track ya, ada tekniknya. Ini teknik Z-Track kalau tidak salah. Udah pernah kita bahas juga. Kita tekan seperti ini. Biar nggak goyang-goyang dia. Kita suntik, kita tusuk. Udah habis masuk ke dalam semuanya. Yang dinamakan aspirasi itu sebelum kita suntikan obatnya, ada kita tarik sedikit ini. Plunger ini kita tarik sedikit. Teknik tariknya itu terserah apa seperti ini. Penting ini kita tarik sedikit. Plungernya ini kita tarik ke atas sebelum kita masukkan obatnya. Tujuannya agar kita tahu apakah sudah tepat atau belum suntikan kita. Tujuan kita tadi kan ke dalam otot. Kalau masuk ke pembuluh darah, saat kita tarik ini, dia naik darahnya nih di sini. Oke. Nih, dari samping biar lebih jelas ya. Nih, ini kan udah kita suntik. Ini kita tarik sedikit plungernya. Oke, kita tarik sedikit. Tujuannya untuk kita lihat di sini, apakah ada masuk darah. Jadi nggak masuk dia gelembung. Tadi kan udah kita suntikan nggak ada gelembung. Jadi bukan gelembung ya yang masuk kemari. Kalau nggak masuk darah, nggak masuk gelembung juga. Kenapa? Karena kan jarum ini mengenai otot, berarti kalau nggak naik darah kemari. Kalau mengenai otot kan dia sumbat ujung jarumnya. Jadi saat kita tarik, ya nggak masuk apa-apa kemari. Nggak masuk apa-apa saat kita tarik plunger ini. Plunger ini kan masih bisa kita tarik sekitar 1 cc lagi. Ini kan masih ada lebih nih. Karena obat yang kita masukkan ini 4 cc, sedangkan kapasitas fluid ini 5 cc. Jadi bisa kita tarik. Kita tarik sedikit. Kita rasa-rasakan lah. Kita tariknya seolah-olah kita tarik saat mengisi obat kayak gitu. Kalau ada naik darah kita cabut. Kalau nggak ada naik darah kita suntik langsung. Ini kan cuman tutorial aja teman-teman. Jadi jangan lama-lama kita aspirasi itu. Nggak boleh lama-lama jarum berada di dalam otot pasien yang kita suntikan. Nanti bisa terjadi nyeri, bisa radang, bisa yang lain ya. Ini kan saya jelaskan aja nih, makanya lama. Oke, setelah kita tarik nggak ada masuk apa-apa, gelembung juga nggak akan masuk karena sebelum kita suntikan tadi gelembung udah kita keluarin. Ini kan nggak bisa masuk udara karena dalam bokong ini kan nggak ada udara. Dalam tubuh kita kan nggak ada udara teman-teman, dalam otot. Jadi kalau udah masuk tepat ke otot, saat kita aspirasi, ujung jarumnya, analnya itu akan sumbat. Jadi nggak masuk apa-apa. Saat nggak masuk apa-apa itu baru kita suntikan. Baru kita suntikan seperti ini. Kita masukkan obatnya, kita dorong. Oke, kita dorong sampai habis. Setelah itu, tadi kan posisinya masih kayak gini nih, satu tangannya menekan nih. Baru kita cabut, cabut kayak gitu. Sudah kita cabut, sudah selesai ya teman-teman. Apabila perlu pakai kapas kering, mungkin ada darah yang mengalir sedikit. Darah yang mengalir sedikit ini tidak masalah, karena ini kan bisa saja darah di permukaan kulit ya, pembuluh darah ini permukaan kulit yang luka tadi. Karena saat yang kita suntikan kan ke dalam tadi, di bagian otot tadi kan udah kita tarik ini, kita aspirasi, nggak ada darah yang masuk, jadi aman. Walaupun ada darah sedikit yang keluar di sini, biasanya nggak keluar ya. Walaupun ada nggak apa-apa, itu cuman wajar karena luka aja di permukaan kulit. Apalagi kalau jarum suntiknya itu tumpul. Oke teman-teman, ya itu aja triknya. Jadi nggak akan ada gelembung ya. Kalau saat kita suntikan, sebelum kita suntikan sudah kita pastikan nggak ada gelembung. Jadi saat kita tusuk, saat kita aspirasi, kita tarik ke atas, nggak akan masuk gelembung lagi. Karena di dalam tubuh kita nggak ada udara. Masuk gelembung kenapa? Karena ada rongga dan yang gelembung itu adalah udaranya. Kita baca pertanyaan kedua. Ada komentar keduanya. Maksudnya pas aspirasi bang, kalau pas nyuntiknya saya pastikan nggak ada gelembung. Oke, pas menyuntiknya nggak ada gelembung, udah benar. Ketika jarum sudah masuk, aspirasikan
sama saja narik udara kan. Ini kan kita tusuk nih, kita tusuk ke dalam nih, udah kita tusuk ke dalam ini, kita nggak narik udara lagi karena ini kan udah berada di dalam tubuh jarumnya, kecuali kita tarik seperti ini di bagian di luar, itu yang masuk udara. Kalau kita udah tusuk kemari nggak ada udara. Kalau saat kita tusuk ini kita tarik ternyata ada udara, itu memang udara yang sudah ada di dalamnya ya teman-teman. Posisinya nanti kan udaranya naik ke atas ini karena pasiennya kan tidur, sambil tidur nih posisi suntiknya. Jadi kalau kita pas aspirasi rupanya masih ada udara nih naik ke atas ini. Tunggu dulu, kita habiskan pertanyaan ini. Pastikan nggak ada gelembung. Ketika jarum sudah masuk aspirasi sama saja narik udara kan kalau darah bahaya. Benar, kalau masuk darah berarti masuk ke pembuluh darah. Nggak mesti dia masuk udara. Jadi ceritanya kalau ada udara itu bukan masuk gara-gara kita aspirasi, memang sudah ada udara sebelumnya. Jadi kalau ada udara, ini kan udara di atas ini, ya udah kita suntikan aja terus obatnya bisa. Tapi kita perhatikan jangan sampai habis masuk semua obatnya, karena takut nanti masuk udara ke dalam pembuluh darah. Jadi intinya kalau kita udah pastikan nggak ada udara di sini, saat kita aspirasi nggak akan ada udara lagi. Jadi standarnya bukan saat kita aspirasi harus ada udara, udara itu seharusnya tidak ada. Karena yang kita suntikan ke dalam tubuh itu harus obatnya aja, nggak boleh udara. Jadi yang paling aman tuh saat kita suntik, udah disuntik nih, diaspirasi, darah nggak masuk, udara juga nggak ada, itu tinggal disuntikan aja. Aspirasi itu sudah kita suntik seperti ini, kita tarik plunger ke atas, itu namanya aspirasi. Kalau kurang jelas bisa lihat di video sebelumnya tentang aspirasi. Sekian, semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah bertanya. Assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful.